warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Ali Bagaskoro dengan NIM 232010113. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah basis data lanjut dengan menggunakan software MongoDB. Nah, berikut soal ujian akhir semester mata kuliah basis data lanjut. Kemudian langsung kita saja ke soalnya. Yang pertama di sini kita disuruh membuat database yang bernama use uas underscore Galang. Langsung saja kita buat nama databasenya di MongoDB dengan perintah use uas underscore Galang. Database berhasil dibuat. Kemudian kita kembali ke soal nomor 1. Masukkan 10 data di bawah ini dengan perintah insert. Jadi kita disuruh memasukkan 10 data ini ke dalam koleksi mahasiswa. Jadi langsung saja ke MongoDB dengan perintah db mahasiswa dot insert many, kemudian kita masukkan datanya. Nah, hasilnya akan true, kemudian 10 data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam koleksi mahasiswa. Jadi perintah db.mahasiswa.insertMany ini berfungsi untuk memasukkan beberapa data mahasiswa sekaligus ke koleksi mahasiswa dalam database yang sedang aktif. Selanjutnya kita akan menampilkan koleksi yang ada dalam database ini dengan perintah show collection. Nah, hasilnya akan muncul nama koleksi mahasiswa. Jadi, perintah show collection ini berfungsi untuk menampilkan daftar semua koleksi atau collection yang ada di dalam database aktif saat ini. Kemudian, kita akan kembali ke soal nomor 2. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data keseluruhan atau 10 data tersebut plus ID-nya. Maka langsung saja kita ke MongoDB dengan perintah db mahasiswa mahasiswa.find tutup kurung. Nah, hasilnya seperti berikut akan menampilkan 10 data yang telah diinsertkan pada koleksi mahasiswa tersebut. Jadi db.mahasiswa.find ini memiliki fungsi menampilkan semua data atau dokumen yang ada di dalam koleksi mahasiswa. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya saja. Langsung saja kita ke MongoDB dengan perintah db.mahasiswa.find, kemudian kurung, kurung Kurawa, kemudian koma, terus kurung Kurawa lagi, kemudian nama, dan isi 1. Nah, hasilnya seperti berikut. Jadi yang muncul hanya ID dan namanya saja. Jadi fungsi dari perintah tersebut yaitu menampilkan seluruh data dari koleksi mahasiswa, namun yang ditampilkan hanya nama dan ID-nya saja. Kemudian kembali ke soal nomor 4. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Langsung saja kita tulis perintahnya dengan db mahasiswa.find, kemudian kurung, kurung Kurawa, koma, kemudian kurung Kurawa lagi,
Kita isi dengan nama, kita isi satu, kemudian prodi, kita isi satu, kemudian nilai, kita isi satu, kemudian kurung tutup, kemudian kita short, kemudian kurung, kurung Kurawa, masukkan nilainya dengan min satu, karena dari nilai terbesar ke terkecil, maka langsung saja hasilnya seperti berikut. Jadi menampilkan nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar ke terkecil. Maka seperti berikut, Galang dengan nilai 100, kemudian Sari dengan nilai 100, kemudian Zafira dengan nilai 90, kemudian Fitri dengan nilai 90, Marvisa dengan nilai 80, dan seterusnya. Jadi perintah ini memiliki fungsi untuk menampilkan semua data dari koleksi mahasiswa, namun yang ditampilkan hanya field nama, prodi, dan nilai. Kemudian untuk short memiliki fungsi untuk mengurutkan hasil berdasarkan field nilai secara menurun atau descending dari nilai terbesar ke terkecil. Kemudian kembali ke soal nomor 5. Tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas, yaitu nama, prodi, dan nilainya. Langsung saja kita ke MongoDB dengan untuk perintahnya mungkin hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja kita hapus untuk shortnya dan kita ganti dengan limit 5 karena hanya menampilkan 5 data saja. Langsung saja kita. Nah, hasilnya seperti berikut, akan menampilkan 5 data teratas seperti dari tabel soalnya, yaitu Galang, Zafira, Marvisa, dan Nizifu, dan Agnisia. Jadi fungsi perintah tersebut yaitu menampilkan 5 data mahasiswa, namun dengan field nama, prodi, dan nilainya saja. Kemudian untuk limit ini berfungsi membatasi jumlah data yang ditampilkan hanya 5 dokumen pertama. Kemudian kembali ke soal nomor 6, tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah dengan nama, prodi, dan nilainya. Berarti kita disuruh menampilkan 4 data dari bawah. Langsung saja kita ke MongoDB dengan perintah yang hampir sama, hanya kita tambahkan short, kemudian tutup underscore, kemudian ID, karena dari bawah kita isi min 1, kemudian limit kita isi 4 karena hanya menampilkan 4 data saja. Kemudian kita enter. Maaf, ada yang salah. Maka langsung saja kita enter. Nah, maka hasilnya akan menampilkan 4 data dari bawah sesuai tabel soal, yaitu Sari, kemudian Fitri, Dimas, dan Aska. Nah, hasilnya sesuai, yaitu Sari, Fitri, Dimas, dan Aska. Jadi di sini untuk perintah short memiliki fungsi yaitu mengurutkan data berdasarkan
ID secara menurun atau descending. Kemudian untuk limit yaitu fungsinya membatasi hasil agar hanya menyampaikan 4 data pertama dan dari hasil sorting tersebut. Kemudian kembali ke soal nomor 7, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah. Berarti bukan data dari bawah ya, 5 data terbawah yaitu nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari terbesar ke terkecil. Langsung saja kita tulis perintahnya. Untuk perintahnya hampir sama dengan yang tadi, hanya saja kita rubah shortnya. Kemudian kurung kurawa nilai. Karena dari terbesar ke terkecil, maka kita isi dengan -1. Kemudian limit 4. Karena hanya menampilkan 4 data saja. Kemudian langsung, nah hasilnya akan menampilkan seperti berikut, yaitu berdasarkan nilai dari terbesar, mulai dari Galang, kemudian Syari 100, kemudian Fitri 90, Zafira 90. Jadi perintah ini memiliki fungsi yaitu menampilkan menampilkan 4 data dari terbawah dengan field nama, prodi, dan nilainya saja. Kemudian untuk fungsi shortnya yaitu mengurutkan data field nilai secara menurun atau descending dan nilai tertinggi ke nilai terendah. Untuk limit 4 ini fungsinya yaitu mengurutkan data berdasarkan hasil sort tadi. Kemudian kembali ke soal nomor 8. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama, kemudian angkatan berdasar angkatan dari A ke Z. Langsung saja kita ke DB dengan perintah DB mahasiswa find, kemudian kurung kurung kurawa, koma, kemudian kurung kurawa, nama, kita isi 1, kemudian angkatan, kita isi 1, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita short, kurung kurawa, kemudian kita isi dengan angkatan, karena berdasarkan dengan angkatan. Kita isi 1. Nah, maka hasilnya seperti ini, yang menampilkan dari Zafira dari angkatan 2018, kemudian ada Nizifu dari angkatan 2018, kemudian ada nama Dimas dengan angkatan 2018, Marvisa 2020, Agnesia 2020, kemudian Fitri 2020, dan seterusnya sesuai angkatan berdasarkan soal di tabel. Kemudian kembali ke soal nomor 9. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja atau 3 jenis prodi. Jadi hanya menampilkan prodinya saja. Langsung saja kita ke perintahnya dengan DB mahasiswa distinct, kemudian kurung tanda petik 2 prodi. Nah, hasilnya akan muncul prodinya saja, yaitu sesuai tabel ada di KV, kemudian SK ada TI. Untuk
Perintah distinct ini berfungsi untuk mengambil semua nilai unik atau tidak duplikat dari field prodi dalam koleksi mahasiswa. Kemudian kembali ke soal nomor 10. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari 21, urut berdasarkan umur terkecil menuju ke terbesar. Langsung saja kita tuliskan perintahnya dengan db mahasiswa find, kemudian kurung, kurung, umur, kemudian karena kurang karena kurang dari, maka kita menggunakan dolar STE. Menggunakan dolar LTE. Kemudian umurnya 21. Kemudian kita short kurung, kurung kurawa, umur 1. Nah, hasilnya akan menampilkan seperti berikut. Dari umur yang kurang dari 21, ada Galang dengan umur 20, kemudian Agnesia ada umur 20, kemudian ada Fitri dengan umur 20, kemudian ada Zafira dengan umur 21, dan seterusnya. Jadi untuk fungsi short di sini adalah untuk mengurutkan hasil berdasarkan field umur secara menaik atau ascending dari yang termuda ke yang lebih tua. Nah, kembali ke soal nomor 11, yaitu tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih dari 22. Urut berdasarkan umur yang terkecil menuju ke terbesar. Langsung saja kita tulis perintahnya. Untuk perintahnya hampir sama seperti soal nomor 10, hanya saja kita rubah menjadi GTE karena lebih dari, kemudian umurnya kita ganti 22. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan menampilkan umur yang lebih dari 22 seperti Marvisa, kemudian Aska, kemudian ada Nizifu, kemudian ada Dimas dengan 23, dan untuk fungsi sort di sini memiliki fungsi yaitu mengurutkan hasil berdasarkan field umur secara menaik atau ascending, dan dari umur paling kecil ke paling besar dalam kelompok umur lebih dari 22. Kemudian kembali ke soal nomor 12. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Di tabel soal ini, data yang seumuran dengan saya ada Agnesia, kemudian ada Fitri. Langsung saja kita tuliskan perintahnya dengan db.mahasiswa.find, kemudian kurung, kurung kurawa, umur 20. Nah, hasilnya di sini akan menampilkan Agnesia yang umurnya sama dengan saya, kemudian ada Fitri yang umurnya 20 sama dengan saya. Kemudian untuk fungsi dari perintah tersebut yaitu menampilkan semua dokumen mahasiswa yang memiliki umur yang tepat 20 tahun. Kemudian kembali ke soal nomor 13. Tunjukkan dua perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus satu data yang bernama Sri. Maksudnya di sini adalah yaitu mengupdate namamu yang umurnya awalnya 20 menjadi 25. Kemudian menghapus satu data yaitu yang bernama Sari.
Langsung saja kita tuliskan perintahnya dengan menggunakan booklet. Nah, hasilnya true. Di sini perintah booklet berfungsi untuk memperbarui data mahasiswa dengan nama namamu, kemudian menjadikan umurnya menjadi 25 dan menghapus satu mahasiswa yaitu yang bernama Sari. Langsung kita lihat datanya setelah di-update dan delete dengan perintah db mahasiswa find. Nah, hasilnya seperti berikut. Nama Galang yang awalnya umur 20 menjadi 25. Kemudian data yang bernama Sari telah hilang atau telah dihapus. Kemudian kembali ke soal nomor 14. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu atau Galang 25. Jadi maksudnya di sini adalah mengupdate data yang umurnya 23 seperti Nizifu dan Dimas menjadi seperti umur namamu atau Galang 25. Langsung saja kita tulis perintahnya dengan DB mahasiswa, kemudian update menu, kemudian kurung, kurung Kurawa, kemudian umur 23, kemudian kurung Kurawa, kemudian dolar set. Di sini dolar set berfungsi untuk mengubah suatu nilai atau mengupdate suatu nilai. Kemudian titik dua, kemudian kurung Kurawa, umur titik dua, 25, kurung Kurawa, kurung tutup. Nah, hasilnya benar, ada dua data yang berhasil diupdate umurnya menjadi 25. Maka kita lihat data yang berhasil diupdate dengan perintah db mahasiswa event. Nah, maka dari soal yang umurnya 23 yaitu Nizevo dan Dimas, di sini yang awalnya 23 berhasil diupdate menjadi 25. Kemudian kembali ke soal nomor 15. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu atau seumuran Galang. Maka tadi dari tabel yang setelah diupdate yang seumuran dengan saya ada Nizevo dan Dimas. Mari kita tulis perintahnya di MongoDB dengan db mahasiswa .ven, kemudian kurung, kurung Kurawa, umur 25. Nah, hasilnya seperti ini. Eh, jadi umur yang sama dengan saya ada Nizivo dengan umur 25 dan Dimas dengan umur 25. Jadi fungsi perintah ini adalah untuk menampilkan semua data mahasiswa dari koleksi mahasiswa yang memiliki umur tepat 25 tahun. Kemudian lanjut ke soal 16. Tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah booklet.
memasukkan data ke 10, yaitu yang bernama Zain, kemudian jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI angkatan 2020, nilai 100, dan mengupdate nilai Fitri menjadi 95. Jadi maksudnya di sini adalah menambahkan data yang bernama Zen, kemudian mengupdate nilai Fitri yang awalnya menjadi 90, kemudian menjadi nilai 95. Langsung saja kita tulis perintahnya dengan menggunakan DB mahasiswa Bookword. Kemudian kita masukkan datanya Zen, kemudian jenis kelamin, umur, prodi, angkatan, nilai, kemudian update one yaitu data nama Fitri yang nilainya 90 menjadi 95. Langsung saja kita lihat hasilnya. Maka hasilnya true, kemudian kita lihat data setelah diupdate dan ditambahkan dengan DB mahasiswa friend. Nah, di sini data yang bernama Fitri yang awalnya nilainya 90 sudah menjadi 95. Kemudian ada data tambahan yaitu bernama Zen. Kemudian kembali ke soal nomor 17. Tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah Booklet. Hapus data nama Dimas, kemudian update nilai sehari menjadi 95. Jadi maksudnya di sini adalah menghapus data yang bernama Dimas dari collection mahasiswa, kemudian mengupdate nilai sehari yang awalnya menjadi 100 menjadi 95. Langsung saja kita masuk ke masukkan perintahnya dengan booklet db mahasiswa booklet, kemudian kita perintahkan delete one nama Dimas, kemudian update one nama Sari, nilainya diubah menjadi 95. Nah, hasilnya benar, maka kita lihat pada koleksi mahasiswa setelah data dihapus dan diupdate, DB mahasiswa lain. Nah, di sini data Dimas telah terhapus dari koleksi mahasiswa, kemudian nilai Sari yang awalnya 100 telah diupdate menjadi 95. Kemudian kembali ke soal nomor 18. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data di mana semua data yang nilainya 60 diubah menjadi nilai 70. Di sini yang nilainya 60 ada dua, yaitu Agnesia dan Amelia yang akan diupdate menjadi nilai 70. Kemudian langsung saja masukkan perintahnya dengan db mahasiswa update menu, kemudian kurung kurung Kurawa, kemudian nilai 60 kurung Kurawa, kemudian koma, kemudian kurung Kurawa, kemudian karena untuk mengubah suatu nilai maka kita menggunakan dollar set, kemudian titik dua kurung Kurawa, nilai 70
kurung Kurawa. Nah, hasilnya benar. Oh, maaf ada yang salah di sini penulisan nilainya. Nah, di sini hasilnya benar ada dua data yang telah diubah. Kemudian kita melihat hasilnya dengan DP mahasiswa fine. Dari tabel di sini yang nilainya 60 awalnya adalah Agnesia dan Amelia. Kemudian di sini telah diubah menjadi nilai 70. Kemudian kembali ke soal nomor 19. Tunjukkan perintah untuk mereplace satu data, yaitu data namamu atau data galang, kemudian ditambahi satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Di sini maksudnya adalah mereplace satu data, yaitu data namamu atau data galang, kemudian menambahi satu kolom keterangan, yaitu sebagai nilai terbaik. Langsung saja kita tulis perintahnya dengan DB mahasiswa, kemudian update one, kemudian kurung Kurawa, masukkan nama, titik dua, dalam, kemudian koma. Kemudian kurung Kurawa, kita copy dollar set. Nah, di sini dollar set fungsinya adalah untuk mengubah suatu nilai atau mengupdate suatu nilai. Kemudian titik dua, kemudian kurung Kurawa, keterangan, titik dua, titik dua, masukkan nilai terbaik, kemudian kurung Kurawa, dan kurung tutup. Nah, hasilnya benar, ada satu data yang telah diupdate, kemudian kita lihat DP mahasiswa Pen. Nah, pada data galang telah terdapat satu keterangan yaitu nilai terbaik. Baik, kembali ke soal nomor 20 yang terakhir. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data prodi TI diurutkan berdasarkan dari nilai terbesar menuju terkecil. Dari untuk menampilkan semua data prodi TI, kemudian nilainya diurutkan dari terbesar ke yang terkecil. Langsung saja kita masukkan perintahnya yaitu db dot mahasiswa dot find, kemudian kurung Kurawa, kemudian prodi TI, kemudian kurung Kurawa, kurung tutup, kemudian kita short, kemudian kurung Kurawa, karena datanya dari terbesar ke terkecil, maka kita masukkan nilai min satu dan kurung Kurawa, dan kurung tutup.
Nah, hasilnya akan menampilkan khusus per DDI dengan nilai dari terbesar menuju ke terkecil. Mulai dari Galang nilainya 100, kemudian Zain ada 100, kemudian Zafira ada nilainya 90, kemudian Nizevo dengan nilai 70. Jadi untuk di sini fungsi short nilai min 1 adalah mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Mungkin itu saja penjelasan soal mengenai ujian akhir semester mata kuliah basis data lanjut. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.